Remaja berinisial Mas, 14, membunuh ayahnya APW, 40, dan neneknya RM, 69, di sebuah perumahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu 30 November pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu juga menyebabkan ibunya AP, 40, mengalami luka-luka dan kondisinya kritis setelah berkali-kali dilukai pelaku. Usai melakukan aksinya, Mas sempat mencoba melarikan diri. Untungnya, dia berhasil diamankan security. Berikut sejumlah fakta di balik kejadian pembunuhan anak kepada ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 1. 2 korban meninggal dan 1 luka. Kapolsek Cilandak, Kompol Febri Mansarlase mengungkapkan, Mas membunuh ayah dan nenek dengan beberapa kali menusuk keduanya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, TKP, APW dan RM ditemukan tak bernyawa di lantai dasar rumah. Polisi membawa jasad keduanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, sang ibu pelaku AP selamat dari kejadian tersebut meski kondisinya kritis. Dia mengalami luka cukup parah di bagian punggung, lengan, dan pipi. 2. Ibu selamat karena kabur. Ibu pelaku, AP selamat dari upaya pembunuhan oleh anaknya sendiri karena kabur dengan melompat pagar rumah mereka di Lebak Bulus. Menurut pengurus RW setempat, Mas sempat mengejar ibunya sambil membawa pisau. Namun, pelaku lalu membuang pisau itu di tengah jalan tak jauh dari rumah mereka. Saat sekuriti perumahan tiba di rumahnya, AP yang duduk di depan rumah tetangga meminta tolong. Perempuan itu lalu dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. 3. Korban ditusuk saat tidur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menyebut, keterangan awal pelaku menunjukkan penusukan dilakukan saat ayah dan neneknya tertidur pulas. Diduga korban ditusuk dalam keadaan tidur, ujar Gogo. Usai menusuk ayah dan neneknya, Mas lalu melukai ibunya. Namun, sang ibu berhasil melarikan diri meski mengalami luka parah. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan sejumlah barang bukti milik pelaku, termasuk pisau yang diduga dipakai melakukan aksi tersebut, spray, dan baju yang berlumuran darah. 4. Pelaku sempat kabur. Menurut Kepala Sekuriti RW setempat, Sulaiman, Mas langsung meninggalkan rumah usai melakukan pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Mengetahui remaja itu kabur, anak buah Sulaiman yang mendapatkan laporan kejadian itu lalu memanggil pelaku. Namun, pelaku lari dan dikejar menggunakan motor ke jalan raya. Sekuriti perumahan lokasi pembunuhan melihat Mas berlari dari CCTV. Karena itu, mereka berinisiatif menutup pintu gerbang perumahan. Namun, Mas masih bisa keluar dari perumahan dengan meloncat pagar kompleks. Pelaku pun kabur ke area lampu merah dekat perumahannya. 5. Pelaku diamankan sekuriti. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi menyebut, Mas akhirnya ditangkap 2 sekuriti perumahan yang mengejarnya sebelum tiba di lampu merah. Saat itu pada bagian tangan kanan dan tangan kiri serta pakaian pelaku terlihat berlumur darah, kata Ade Ari. Usai ditangkap, Mas diserahkan ke polisi yang mendatangi TKP. Pelaku lalu dibawa ke Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan. 6. Pelaku mengaku dapat bisikan sebelum beraksi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung menuturkan, Mas mengaku melakukan pembunuhan karena mendapat bisikan saat sulit tidur. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dialah, meresahkan dia seperti itu, ungkapnya. Penyidik kepolisian masih mendalami keterangan pelaku terkait bisikan tersebut dan dugaan ada unsur dendam. Karena itu, belum ada kesimpulan terhadap motif pembunuhan ini. 7. Tes urin negatif dan kondisi kejiwaan diperiksa. Polres Metro Jakarta Selatan memberlakukan tes urin dan pemeriksaan kejiwaan kepada Mas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan, hasil tes urin Mas menunjukkan remaja ini negatif narkoba. Di sisi lain, penyidik turut menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik, APSIFOR, Indonesia untuk memeriksa kejiwaan pelaku yang masih berusia di bawah umur. Ya, saat ini kami sedang menggandeng APSIFOR untuk melakukan pendalaman motif, karena bagaimanapun anak harus didampingi, diambil keterangan seperti itu, ujar Gogo. Gogo menyebut, pihaknya masih mendalami motif Mas yang tega melakukan aksinya pada orang tua dan neneknya, termasuk terkait adanya unsur dendam di balik kejadian tersebut. 8. Pelaku anak tunggal. Tetangga di sekitar lokasi pembunuhan menuturkan, Mas merupakan anak tunggal yang tinggal bersama ketiga korban aksi penusukan yang dilakukannya. Selain Mas, ayah, ibu, dan neneknya, rumah mereka dihuni seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu. Namun saat Mas melakukan aksinya,
sang pembantu sedang pulang kampung. 9. Pelaku dikenal pendiam. Tetangga di sekitar rumah Mas mengaku terkejut mengetahui pembunuhan tersebut. Sebab, pelaku dikenal sebagai remaja pendiam dan sopan terhadap orang tua. Warga juga mengenal Mas sebagai remaja yang rajin beribadah ke masjid di dekat rumahnya. Mas bahkan dikenal nyaris tak pernah absen menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid. Selain itu, nenek Mas, RM yang menjadi bendahara RW juga dikenal sangat baik dan aktif bersosialisasi. Perempuan itu rajin membantu kegiatan keagamaan dan mengurus jenazah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.